Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan bagian latar belakang dan tujuan penelitian dari jurnal yang berjudul The Meaning of Semantic Analysis Within Songs Lyric, A Head Full of Dreams, album by Coldplay. Penelitian ini berangkat dari pandangan bahwa makna kata dan kalimat dalam suatu karya sangat penting untuk dipahami, agar pesan yang disampaikan bisa diterima dengan benar oleh pendengar ataupun pembaca. Dalam bidang linguistik, kajian yang berfokus pada makna disebut semantik. Melalui pendekatan semantik, kita dapat memahami bagaimana sebuah kata bisa memiliki arti yang sebenarnya ataupun adanya arti tambahan. Ini semua tergantung konteks dan juga tergantung penggunaannya. Penulis menekankan bahwa lagu bukan hanya sekedar hiburan, tetapi juga sarana komunikasi emosional dan moral. Lirik lagu dapat mengandung pesan-pesan yang mendalam tentang kehidupan, cinta, perjuangan, dan nilai kemanusiaan. Karena itu, memahami makna dalam lirik menjadi cara untuk memahami pesan moral yang ingin disampaikan oleh pencipta lagunya. Dalam penelitian ini, penulis memilih karya album A Head Full of Dreams karya Coldplay yang berisi 11 lagu. Namun hanya 5 lagu yang dianalisis, yaitu A Head Full of Dreams, Birds, Hymn for the Weekend, Everglow, dan Adventure of a Lifetime. Lagu-lagu ini dipilih karena banyak mengandung unsur makna semantik dan nilai moral dalam kehidupan manusia. Sebagai contoh, dalam lagu A Head Full of Dreams terdapat lirik I think I landed in a world I had not seen. Kalimat ini secara denotatif berarti seseorang yang tiba di dunia baru, tetapi secara konotatif menggambarkan perasaan seseorang yang menemukan harapan dan pandangan hidup baru. Maknanya tidak hanya sekedar fisik, melainkan spiritual tentang semangat untuk memulai kehidupan yang lebih baik. Lalu ada contoh dalam lagu lain yaitu Hymn for the Weekend, terdapat lirik Oh angel sent from up above, you know you make my world light up. Secara semantik, ini menggunakan figurative language berupa metafora. Kata angel di sini tidak merujuk pada malaikat yang sebenarnya, tetapi melambangkan seseorang yang membawa kebahagiaan dan harapan dalam hidup penyanyi. Dari sini terlihat bagaimana Coldplay menyampaikan pesan moral tentang rasa syukur dan penghargaan terhadap orang yang membawa cahaya dalam hidup kita. Peneliti juga menemukan bentuk simile dan simbol, misalnya dalam lirik Like Brothers in Blood pada lagu Adventure of a Lifetime yang menyimbolkan kebersamaan dan persaudaraan. Bukan dalam arti biologis, tapi emosional dan spiritual. Semua ini menunjukkan bahwa lirik-lirik Coldplay sangat kaya makna dan pesan moral. Tujuan utama dari penelitian ini ada dua hal. Yang pertama yaitu untuk menganalisis makna semantik dalam lirik-lirik lagu Coldplay, baik secara leksikal maupun figuratif. Yang kedua, mengungkap nilai moral yang terkandung di dalamnya, seperti semangat hidup, cinta, kesedihan, dan perjuangan manusia dalam menghadapi kehidupan. Melalui penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat memahami bahwa setiap lirik lagu tidak hanya memiliki keindahan bahasa, tetapi juga menyimpan pesan moral yang dapat menginspirasi dan memberi makna bagi kehidupan manusia. Mungkin demikian penjelasan yang bisa saya sampaikan mengenai latar belakang dan juga tujuan penelitian dalam jurnal ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazia Sahwasa Fitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai kajian teori yang menjadi dasar dari penelitian jurnal ataupun artikel yang berjudul The Meaning of Semantic Analysis Within Song Lyrics, A Head Full of Dreams, album by Coldplay. Nah, kajian teori dalam artikel jurnal ini berfokus pada semantik, kemudian makna leksikal, dan juga figurative language yang digunakan, fokus utamanya yang digunakan dalam penulisan lirik lagu. Nah, yang pertama, kajian teori yang pertama yang digunakan yaitu adalah semantik. Semantik di sini merupakan cabang ilmu linguistik yang berfokus pada makna. Seperti yang dijelaskan di dalam jurnal bahwa semantik di sini mempelajari makna kata, frasa, dan juga kalimat dalam suatu bahasa, yang artinya semantik tidak hanya melihat kata sebagai sebuah bentuk bahasa, tetapi juga bagaimana kata-kata tersebut mewakili konsep, kemudian emosi, dan juga pesan-pesan yang ingin disampaikan. Kemudian
dalam konteks lagu, makna yang disampaikan itu seringkali tidak langsung karena penulis lagu itu cenderung menggunakan bahasa-bahasa yang bersifat puitis, kemudian metaforis dan juga simbolik. Oleh karena itu, semantik digunakan dalam penelitian ini untuk mengungkapkan makna tersirat di balik lagu, kemudian menjelaskan perubahan ataupun perluasan makna kata dalam konteks lagu dan juga melihat bagaimana bahasa digunakan untuk menyampaikan perasaan dan juga pengalaman penulis ataupun pengalaman-pengalaman yang mewakili pengalaman-pengalaman dari pendengarnya. Nah, misalnya dalam album Hateful of Dreams dari Coldplay ini tidak hanya menggunakan kata-kata secara literal, tetapi banyak kata juga yang melambangkan emosi seperti harapan, keterhubungan dan juga perjuangan hidup dan maupun kebahagiaan. Nah, dengan melalui pendekatan semantik, penelitian ini membongkar makna-makna dalam lirik sehingga pendengar tidak hanya menikmati lagu secara musikal saja, tetapi juga memahami pesan emosional dan moral yang ingin disampaikan oleh si penulis lagu ataupun dari si pembawa lagu tersebut. Kajian teori yang kedua yaitu adalah makna leksikal. Nah, makna leksikal adalah makna dasar sebuah kata yang dipahami secara umum atau bahasa atau makna secara kamus. Nah, tapi dalam praktik analisis di dalam jurnal ini, makna leksikal tidak cuma dibaca dari kamus saja, tetapi peneliti di sini juga melihat bagaimana kata itu dipakai dalam konteks untuk menemukan nuansa-nuansa makna yang sebenarnya. Nah, komponen-komponen yang dianalisis dalam komponen makna leksikal yang dianalisis dalam jurnal ini yaitu pertama ada denotasi. Nah, denotasi di sini adalah makna literal atau makna secara kamus. Nah, di mana ini adalah titik awal yang menjadi apa arti kata secara umumnya. Kemudian yang kedua ada konotasi. Nah, konotasi di sini berarti makna tambahan yang muncul karena asosiasi budaya, emosi dan juga pengalaman ataupun konteks. Nah, konotasi di sini menjelaskan nuansa perasaan yang dibawa oleh kata. Kemudian yang ketiga ada sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang mirip. Nah, ketika kita mengetahui sinonim dari sebuah kata, kita bisa membantu melihat bagaimana variasi pilihan kata yang menegaskan makna-makna yang sama ataupun serupa. Yang keempat ada antonim, yaitu kata-kata yang berlawanan makna. Nah, kata-kata antonim di sini itu berguna untuk memahami kontras yang dimaksudkan oleh si penulis. Kemudian yang terakhir ada ambiguitas. Ambiguitas adalah kondisi ketika suatu frasa ataupun kata memungkinkan memiliki lebih dari satu tafsiran, di mana di sini menuntut peneliti untuk memakai konteks untuk menentukan mana makna yang lebih logis untuk digunakan. Nah, kemudian kenapa bagian leksikal ini adalah suatu yang penting dalam menganalisis sebuah lagu? Karena ini menjadi sebuah dasar interpretasi di mana sebelum menilai makna tersirat, kita harus tahu arti dasar dari kata-kata tersebut. Kemudian kita bisa menangkap nuansa emosional. Contohnya ketika konotasi menunjukkan perasaan yang ingin disampaikan oleh si penulisnya. Kemudian memecahkan makna ganda ataupun ambiguitas yang sering muncul di karya sastra. Nah, ketika analisis leksikal ini dan juga konteks membantu memutuskan mana sih tafsiran yang lebih kuat. Kemudian juga memberikan bukti sistematis seperti jumlah temuan dari berapa nih denotasi ataupun konotasi yang dipakai oleh jurnal untuk menyimpulkan pola-pola ataupun makna-makna tertentu. Kajian teori yang terakhir digunakan dalam penelitian jurnal ini adalah figurative language ataupun bahasa kiasan. Nah,
Bahasa kiasan di sini adalah teknik gaya ataupun bahasa yang membuat kata ataupun ungkapan mengandung makna lebih daripada makna literalnya. Nah, dalam jurnal ini dianggap penting karena lagu itu, khususnya dalam sebuah lagu, karena sering bekerja secara emosional dan juga simbolis, bukan hanya informatif saja. Kemudian jenis-jenis yang dianalisis, jenis-jenis bahasa kiasan yang dianalisis dari jurnal ini adalah yang pertama yaitu metafora. Nah, metafora adalah menyamakan satu hal dengan hal lain tanpa kata pembanding yang berfungsi untuk mengalihkan sifat dari satu konsep ke konsep lain sehingga makna menjadi lebih kuat dan juga lebih padat. Kemudian yang kedua ada simile. Simile adalah perbandingan yang eksplisit, yaitu contohnya memakai kata pembanding seperti like atau as dalam bahasa Inggris, di mana ini fungsinya untuk memperjelas hubungan perbandingannya dan juga mempermudah imajinasi dari bagaimana si pendengar ini melihatnya. Kemudian yang ketiga ada simbol, yaitu penggunaan objek ataupun istilah yang mewakili konsep abstrak, di mana simbol di sini memampukan lirik untuk berbicara tentang gagasan-gagasan besar seperti kehilangan ataupun harapan lewat gambar-gambaran ataupun tulisan-tulisan yang lebih konkret. Yang keempat yaitu ada hiperbola. Hiperbola yaitu pernyataan berlebihan untuk menguatkan emosi yang disampaikan dan juga membangun dramatisasi dari si lagunya sendiri. Kemudian yang terakhir yaitu ada ironi. Nah, ironi yaitu penyampaian yang maknanya bertentangan dengan pernyataan literalnya. Nah, ironi itu sering dipakai untuk menunjukkan ketegangan antara kenyataan dan juga pengharapan. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Najwa Laina dengan NIM 123500311. Di sini saya akan melanjutkan materi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif di mana peneliti berusaha mengumpulkan informasi mengenai satu konsep tunggal dan tidak membandingkan kelompok atau menghubungkan variabel. Materi yang menjadi objek penelitian adalah teks lirik lagu. Secara spesifik, data dikumpulkan dalam bentuk naskah lirik dari 5 lagu dalam lagu Coldplay, A Head Full of Dreams. Kelima lagu tersebut adalah A Head Full of Dreams, Bird, Hymn for the Weekend, Everglow, dan Adventure a Lifetime. Dalam penelitian kualitatif ini, instrumen utama yang digunakan untuk memperoleh data adalah peneliti itu sendiri. Data penelitian bersumber dari internet seperti YouTube. Penelitian melakukan langkah-langkah pengumpulan dan analisis data, yaitu pertama, peneliti mengumpulkan naskah lirik lagu dari internet. Kedua, peneliti membaca semua sumber data tersebut. Ketiga, peneliti mengklasifikasikan lirik berdasarkan makna leksikal seperti denotasi, konotasi, antonim, ambiguitas, dan sinonim, dan nilai moral. Klasifikasi ini disesuaikan dengan fokus penelitian. Keempat, peneliti menganalisis lirik secara leksikal menggunakan bantuan kamus. Selain makna leksikal, peneliti juga memilih dan menganalisis bahasa figuratif seperti simile, metafora, hiperbola, dan ironi. Perkenalkan, nama saya Dealia Putri Setiatin dari kelompok 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang jurnal yang sudah kita bahas. Jurnal yang kita bahas ini berjudul Analisis Semantik pada lirik lagu karya Coldplay yang berjudul A Head Full of Dreams. Nah, dalam lirik A Head Full of Dreams ini terdapat beberapa unsur makna leksikal. Yang pertama itu ada denotasi, seperti yang sudah dikatakan oleh Nazia sebelumnya tentang pengertian denotasi. Nah, denotasi di dalam lirik A Head Full of Dreams ini muncul pada lirik A World I Hadn't Seen, yang secara harfiah berarti dunia yang belum pernah dilihat.
Nah, ini menggambarkan tentang pengalaman baru. Yang kedua itu ada konotasi. Konotasi terlihat dalam lirik lagu yaitu A Head Full of Dreams, yang mana ini tuh bukan sekadar kepala yang penuh mimpi, tetapi secara fisik melambangkan harapan, ambisi, dan juga imajinasi. Nah, yang selanjutnya itu ada ambiguitas. Ambiguitasnya ini sendiri terdapat pada lirik When I Don't Know What I Mean, yang bisa diartikan sebagai kebingungan dalam identitas diri atau sekedar momen kehilangan arah dalam berpikir. Nah, yang selanjutnya itu ada antonim. Antonim dalam lirik lagu ini tersirat pada kata ordinary yaitu biasa dan miracles yaitu keajaiban, menunjukkan perbedaan antara kehidupan sehari-hari yang monoton dan keajaiban yang penuh makna. Lalu yang terakhir itu ada sinonim. Sinonim dalam lirik lagu A Head Full of Dreams ini terdapat pada kata dreams dan juga miracles, yang mana keduanya ini memiliki nuansa makna serupa tentang keindahan, harapan, dan kemungkinan yang luar biasa. Dalam lagu A Head Full of Dreams karya Coldplay ini banyak ditemukan bahasa kiasan yang memperkuat makna puitis dan emosional lagu tersebut. Frasa A Head Full of Dreams merupakan metafora yang melambangkan seseorang yang dipenuhi harapan, imajinasi, dan semangat hidup, bukan kepala yang benar-benar berisi mimpi. Nah, pada lirik I think I've landed in the world I hadn't seen, terdapat metafora tentang menemukan pandangan hidup yang baru. Bukan berarti itu mendarat secara fisik di dunia lain. Selain itu juga pada pada lirik lagu For the Tears and for the Hunger Come the Conference of Birds juga mengandung metafora dan simbolisme spiritual, di mana tears and hunger melambangkan dahaga dan makna hidup, sementara Conference of Birds menjadi simbol pencerahan dan kebersamaan rohani. Nah, terdapat juga unsur hiperbola yang tampak pada frasa A Head Full of Dreams dan juga pada lirik lagu Miracles at Work yang melebih-lebihkan kekuatan mimpi dan keajaiban untuk menonjolkan rasa optimisme yang mendalam, sedangkan ironi muncul dalam baris It's All a Dream yang secara harfiah terdengar seperti sesuatu yang tidak nyata, namun justru menegaskan bahwa hidup dan mimpi itu sendiri adalah kenyataan yang paling bermakna. Dengan perpaduan dari kiasan ini, Coldplay menghadirkan pesan bahwa hidup penuh keindahan dan keajaiban bagi mereka yang berani bermimpi. Lalu lagu A Head Full of Dreams ini liriknya itu mengisahkan tentang penemuan dan perasaan baru yang dialami oleh penulis. Dia merasa seperti telah mendarat di dunia yang belum pernah dilihat sebelumnya. Ketika dia merasa biasa-biasa saja dan bingung dengan makna hidup, dia merasa telah mendarat di tempat di mana keajaiban terjadi. Nah, lirik ini juga menyiratkan bahwa dalam kehausan dan kelaparan akan kelebihan muncul kekuatan dan keinginan untuk berubah dan menjadi apa yang diinginkannya. Nah, di lirik ini juga menekankan pentingnya memiliki pandangan yang positif dan melihat perubahan yang diinginkan dalam hidup. Nah, si penulis ini juga menggambarkan bahwa memiliki kepala yang penuh dengan impian dapat membantu seseorang melihat perubahan dan mencapai apa yang mereka inginkan. Selain itu juga, ini menyiratkan bahwa dirinya telah dilahirkan kembali karena memahami arti tujuan hidupnya melalui kepala yang penuh impian tersebut. Terima kasih.